Dari Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Komas, pihak Barreskrim Polri, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di rutan Barreskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Barreskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga-tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Barreskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun, termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Barreskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga dugaan pemalsuan, penggelapan atau transaksi-transaksi lainnya. Masyarakat Islam serta jajarannya kebangsaan kita, Gubernur Barat dan seluruh administrasi. Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa perkecilan yang ada di Al Zaitun itu tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Mereka bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat, yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabar Eskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Barreskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun
agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren Al-Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum, malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah, transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali, karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al-Zaitun. Saya harap teman-teman di Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait keberlangsungan pondok pesantren Al-Zaitun pasca petingginya yakni Panji Gumilang ditahan. Secara terbuka, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ponpes Al-Zaitun tidak akan dibubarkan. Namun pihaknya dan jajaran terkait lainnya akan memberikan pendampingan untuk pendidikan para santri agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan setidaknya ada sekitar 5.000-an santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan. Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Al-Zaitun yang selama ini diajarkan kepada santri. Ridwan Kamil menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama. Tujuannya agar materi yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan juga NKRI. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan pesantren Al-Zaitun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri, namun dengan manajemen baru. Tupoksi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru, terlebih ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al-Zaitun. Ridwan Kamil berharap penyelesaian polemik Al-Zaitun sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santrinya. Saat ini diketahui saudara Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penistaan agama.
Ridwan Kamil memastikan proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri, serta tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lainnya. Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini Bareskrim Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akankah Panji Gumilang bakal menyandang 2 status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPU? Terlebih, penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut. Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi. Namun hingga kini, baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Ke-6 orang itu adalah MJ, selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS, pengurus Ponpes Al Zaitun, dan MN, orang tua santri Al Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S, dan AH, selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, yakni termasuk PPATK, Kementerian Diknas, dan Kementerian Agama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir
tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit? Terganggu jam pelajaran. Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit. Belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita hantar Syekh Zaitun dengan membacakan Asmaul Husna. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, pihak Bareskrim Polri, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Bareskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun, termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga dugaan pemalsuan, penggelapan atau transaksi-transaksi lainnya. Kepada kita, Gubernur Barat dan seluruh administrasi Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa perkejian yang ada di Al Zaitun tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Mereka bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kami menyadari bahwa
bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu terutama masalah manajemen dan pendanaan itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat. Yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabar Eskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al Zaitun. Saya harap teman-teman di Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait keberlangsungan Pondok Pesantren Al Zaitun pasca petingginya yakni Panji Gumilang ditahan. Secara terbuka, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak akan dibubarkan. Namun pihaknya dan jajaran terkait lainnya akan memberikan pendampingan untuk pendidikan para santri agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan setidaknya ada sekitar 5.000-an santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan.
Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Al-Zaitun yang selama ini diajarkan kepada santri. Ridwan Kamil menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama. Tujuannya agar materi yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan juga NKRI. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan pesantren Al-Zaitun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri, namun dengan manajemen baru. Tupoksi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru, terlebih ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al-Zaitun. Ridwan Kamil berharap penyelesaian polemik Al-Zaitun sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santrinya. Saat ini diketahui saudara Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penistaan agama. Ridwan Kamil memastikan proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri, serta tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lainnya. Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al-Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini Bareskrim Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akankah Panji Gumilang bakal menyandang 2 status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPU? Terlebih, penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut.
Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi. Namun hingga kini baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Keenam orang itu adalah MJ selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS pengurus Ponpes Al Zaitun, dan MN orang tua santri Al Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S dan AH selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, yakni termasuk PPATK, Kementerian Diknas, dan Kementerian Agama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit? Terganggu jam pelajaran. Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit. Belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita hantar Syekh Zaitun dengan membacakan Asmaul Husna. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, pihak Bareskrim Polri, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Bareskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun, termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hingga dugaan pemalsuan, penggelapan, atau transaksi-transaksi lainnya.
Islam serta jajarannya. Kepala Bidang kita, Gubernur Barat dan seluruh Presiden Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa Perkeciman yang ada di Al Zaitun. Tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Mereka bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun, karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat. Yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabar Eskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Az-Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Az-Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan
semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al Zaitun. Saya harap teman-teman di Al Zaitun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait keberlangsungan pondok pesantren Al Zaitun pasca petingginya yakni Panji Gumilang ditahan. Secara terbuka, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak akan dibubarkan. Namun pihaknya dan jajaran terkait lainnya akan memberikan pendampingan untuk pendidikan para santri agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan setidaknya ada sekitar 5.000-an santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan. Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Al Zaitun yang selama ini diajarkan kepada santri. Ridwan Kamil menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama. Tujuannya agar materi yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan juga NKRI. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan pesantren Al Zaitun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri, namun dengan manajemen baru. Tupoksi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru, terlebih ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al Zaitun. Ridwan Kamil berharap penyelesaian polemik Al Zaitun sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santrinya. Saat ini diketahui saudara Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penistaan agama. Ridwan Kamil memastikan proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri, serta tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lainnya. Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya
Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini Bareskrim Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akankah Panji Gumilang bakal menyandang dua status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPU? Terlebih, penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut. Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi. Namun hingga kini, baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Keenam orang itu adalah MJ selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS pengurus Ponpes Al Zaitun, dan MN orang tua santri Al Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S, dan AH selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, yakni termasuk PPATK, Kementerian Diknas, dan Kementerian Agama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit? Terganggu jam pelajaran. Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit. Belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Ada wallahu yar'ana wa yafaluna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita hantar Syekh Zaitun dengan membacakan Asmaul Husna. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, pihak Bareskrim Polri, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Bareskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun
termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga dugaan pemalsuan, penggelapan atau transaksi-transaksi lainnya. masyarakat Islam serta jajarannya. Kebangsaan kita, Gubernur Barat dan seluruh etnis Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa Perkeciman yang ada di Al Zaitun. Tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Mereka bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat. Yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabareskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang
untuk menertibkan sesuai dengan hukum, malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al Zaitun. Saya harap teman-teman di Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait keberlangsungan Pondok Pesantren Al Zaitun pasca petingginya yakni Panji Gumilang ditahan. Secara terbuka, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak akan dibubarkan. Namun pihaknya dan jajaran terkait lainnya akan memberikan pendampingan untuk pendidikan para santri agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan setidaknya ada sekitar 5.000-an santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan. Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Al Zaitun yang selama ini diajarkan kepada santri. Ridwan Kamil menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama. Tujuannya agar materi yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan juga NKRI. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan pesantren Al Zaitun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri, namun dengan manajemen baru. Tupoksi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru, terlebih ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al Zaitun. Ridwan Kamil berharap penyelesaian polemik Al Zaitun sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santrinya. Saat ini diketahui saudara Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penistaan agama. Ridwan Kamil memastikan proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri, serta tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lainnya. Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPB, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat,
tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini Bareskrim Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akankah Panji Gumilang bakal menyandang 2 status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPU? Terlebih, penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut. Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi. Namun hingga kini, baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Ke-6 orang itu adalah MJ, selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS, pengurus Ponpes Al Zaitun, dan MN, orang tua santri Al Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S, dan AH, selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, yakni termasuk PPATK, Kementerian Diknas, dan Kementerian Agama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit? Terganggu jam pelajaran. Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit. Belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Ada wallahu yar'ana wa yaqaluna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita hantar Syekh Zaitun dengan membacakan Asmaul Husna. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, buka suara terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pasca Panji Gumilang ditahan. Diketahui nasib Ponpes Al Zaitun telah dirapatkan Mahfud MD dan pihak terkait lainnya pada Kamis 3 Agustus 2023. Di mana dalam hal ini Mahfud MD menggandeng Menteri Agama Yakut Khalil Qomas,
pihak Bareskrim Polri hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui saudara bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Seusai rapat selesai, Mahfud MD mengungkapkan hasil keputusan yang disepakati, termasuk terkait keberlangsungan Ponpes Al Zaitun. Pertama, pihaknya menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan pada Ponpes Al Zaitun. Hal itu agar pendidikan kepesantrenan yang ini dijamin keberlangsungannya. Mahfud MD mengatakan Menak diberi wewenang untuk asesmen terhadap penyelenggaraan pendidik. Selain itu, saudara, juga termasuk asesmen terhadap tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan di Ponpes Al Zaitun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Bareskrim Polri juga memberikan penjaminan keamanan terhadap siapapun, termasuk yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Mahfud MD juga meminta warga di Ponpes Al Zaitun untuk tidak panik. Ia menegaskan hak-hak para santri dan pendidik hingga pengurus Al Zaitun akan diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Apabila ada yang menyinggung atau menyimpang, Mahfud MD meminta kepada pihak Ponpes untuk menyuarakan. Selanjutnya, yakni meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Menurut Mahfud MD, ada laporan di luar kasus penistaan agama yang juga perlu dipercepat proses hukumnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga dugaan pemalsuan, penggelapan atau transaksi-transaksi lainnya. Masyarakat Islam serta jajarannya Kepada kita, Gubernur Jawa Barat dan seluruh administrasi Pak Menteri ATR BPN diketahui bahwa perkeciman yang ada di Al Zaitun. Tiga institusi, tiga aspek yang harus kita berikan. Kita bisa memberikan backup untuk pembiayaan gerakan-gerakan lain tidak bisa sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, terutama masalah manajemen dan pendanaan, itu ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat. Yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, PPATK, Kepala PPATK, kemudian Kabareskrim, dan serta Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik
Tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren Al-Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan. Sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al-Zaitun. Saya harap teman-teman di Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait keberlangsungan pondok pesantren Al-Zaitun pasca petingginya yakni Panji Gumilang ditahan. Secara terbuka, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Ponpes Al-Zaitun tidak akan dibubarkan. Namun pihaknya dan jajaran terkait lainnya akan memberikan pendampingan untuk pendidikan para santri agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan setidaknya ada sekitar 5.000-an santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan. Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Al-Zaitun yang selama ini diajarkan kepada santri. Ridwan Kamil menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama. Tujuannya agar materi yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan juga NKRI. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan pesantren Al-Zaitun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri, namun dengan manajemen baru. Tupoksi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru, terlebih ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al-Zaitun. Ridwan Kamil berharap penyelesaian polemik Al-Zaitun sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santrinya. Saat ini diketahui saudara Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penistaan agama. Ridwan Kamil memastikan proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri, serta tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lainnya. Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari
Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini Bareskrim Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akankah Panji Gumilang bakal menyandang 2 status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPU? Terlebih, penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut. Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi. Namun hingga kini, baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Ke-6 orang itu adalah MJ, selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS, pengurus Ponpes Al Zaitun, dan MN, orang tua santri Al Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S, dan AH, selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah